Hai adik-adik, sekarang kita akan membahas Ayo Berlatih mulai dari halaman 28 hingga 48. Selamat menyaksikan. Pada halaman 28 dan 29, adik-adik akan melihat ada dialog antara Komang dan Tiara beserta petugas perpustakaan. Nah, sekarang kita akan menuju pertanyaan yang di bawahnya. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Kalimat manakah yang berisi ungkapan permintaan tolong? Jawabannya, tolong ambilkan buku itu untuk kami, Bu. Nomor 2. Siapa yang mengucapkan permintaan tolong? Jawabannya adalah Komang. Nomor 3. Mengapa ia meminta tolong? Jawabannya, karena tidak bisa menggapainya atau mengambilnya. Lalu pertanyaan nomor 4, kepada siapa ungkapan permintaan tolong tersebut diucapkan? Jawabannya kepada penjaga perpustakaan. Pertanyaan nomor 5, apa yang dilakukan setelah mengucapkan permintaan tolong? Jawabannya adalah ibu penjaga perpustakaan membantu mengambilkan buku untuk Komang. Sekarang kita beralih ke halaman 30. Ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Pada halaman 30, adik-adik akan melihat dialog antara Mei dan Dayu. Dan pada halaman 31, kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Pertanyaan nomor 1, siapa yang mengucapkan permintaan tolong? Jawabannya adalah Mei. Lalu soal nomor 2, kalimat mana yang berisi ungkapan permintaan tolong? Jawabannya, tolong ajarkan aku cara mengerjakannya ya. Pertanyaan nomor 3, mengapa ia meminta tolong? Karena Mei kesulitan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Pertanyaan nomor 4, bagaimana jawaban Dayu saat dimintai tolong? Dayu membantunya. Sekarang pertanyaan yang terakhir nomor 5, apa yang diucapkan Mei setelah meminta tolong? Mei mengucapkan terima kasih. Adik-adik, sekarang halaman 30 nomor 1 sampai nomor 5. Sebelum kita mengerjakan soal, adik-adik harus ingat bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, apabila ditanyakan sentimeter, maka kita akan kalikan 100. Tetapi kalau ditanyakan meter, maka kita akan bagi 100. Baiklah adik-adik, kita akan mulai soal nomor 1. Soal nomor 1. Lebar pintu kelas 2 meter. Ingat, titik-titik sentimeter. Nah, karena ditanyakan sentimeter, maka kita akan kalikan 100. Jadi, 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Soal nomor 2, lebar jendela kelas 100 cm. Yang ditanyakan berapa meter? Maka kita akan bagi dengan 100. Jadi jawabannya 1 meter. Soal nomor 3, lebar kelas 6 meter. Karena ditanyakan adalah sentimeter, maka kita akan kalikan dengan 100. Jadi 6 kali 100 sama dengan 600 cm. Soal nomor 4, panjang papan tulis 300 cm. Karena ditanyakan meter, maka kita akan bagi 100. Jadi 300 dibagi 100 sama dengan 3. Soal terakhir nomor 5, tinggi tiang 8 meter. Karena yang ditanyakan adalah sentimeter, maka 8 kali 100 sama dengan 800 cm. Sekarang kita akan menuju halaman 31 sampai 32, nomor 1 sampai 3. Tulislah huruf B benar untuk pengamalan sila pertama Pancasila.
tulislah S salah jika bukan pengamalan sila pertama Pancasila. Setelah itu berikanlah alasan jawabanmu. Jadi di sini adik-adik bisa lihat ya, contohnya nomor 1. Murid-murid SD Sukamaju selalu memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Jadi jawabannya adalah benar. Alasannya karena menghormati Tuhan yang Maha Esa. Atau adik-adik juga bisa menjawab untuk meminta ketenangan, kelancaran, dan keselamatan selama kita belajar. Lalu soal nomor 2, ibu guru mengajak anak-anak untuk berdiskusi memilih ketua kelas. Jawabannya adalah salah karena nomor 2 merupakan pengamalan sila yang keempat, yaitu berdiskusi atau musyawarah untuk mufakat. Pertanyaan nomor 3, Yudi anak yang rajin sekolah. Ia selalu berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Jawabannya adalah benar karena menghormati kedua orang tua. Sekarang kita ke halaman 32, nomor 1 sampai 3. Ayo berlatih. Tuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai ilustrasi berikut di buku tugasmu. Yang pertama, seluruh siswa melaksanakan kegiatan menanam pohon. Adi meminta bantuan Bayu untuk membawakan pupuk. Jawabannya, Bayu, tolong bawakan pupuk ini ya. Lalu soal nomor 2, Fitri kesulitan saat menghapus bagian atas papan tulis. Fitri pun meminta bantuan Jonas untuk menghapus papan tulis. Maka kalimat yang diucapkan adalah, Jonas, tolong bantu saya menghapus papan tulis ini. Nah, yang ketiga, Jonas kesulitan membawa buku-buku ke perpustakaan. Jonas meminta bantuan Udin dan Dedi. Maka kalimat minta tolong yang diucapkan oleh Jonas adalah, Udin, Dedi, tolong bantu saya untuk membawakan buku-buku ini ke perpustakaan. Berikut jawabannya. Sekarang kita akan ke halaman 36. Ayo berlatih nomor 1 sampai 2. Tuliskan hasil pengukuran sesuai gambar berikut. Panjang sapu 1 meter lebih 10 cm sama dengan 110 cm. Jadi adik-adik bisa lihat ya di gambar. Panjang bendera seperti adik-adik lihat pada gambar ya, 1 meter lebih 50 cm. Jadi sama dengan 150 cm. Selanjutnya kita akan beralih ke nomor 2. Siapkan 25 lembar kertas warna dan meteran. Setelah itu susunlah memanjang sesuai instruksi dalam tabel. Nomor 1, banyaknya kertas warna 5 lembar. Lalu 10 lembar, 15 lembar, 20 lembar, dan 25 lembar. Jadi tergantung adik-adik, 1 lembar itu yang berapa senti. Jadi ada yang 20, ada yang 15. Jadi kalau misalnya dia yang 15 ya 5 dikali 15. Kalau dia yang 20 cm berarti 5 dikali 20 cm. Kalau misalnya dia yang 15 berarti 10 kali 15, kalau 20 berarti 10 kali 20 cm. Jadi tergantung dari panjang kertas adik-adik sekalian. Sekarang kita ke halaman 38. Ayo berlatih nomor 1 sampai 2. Adik-adik akan melihat ada puisi yang berjudul Pelangi. Bacalah puisi tersebut secara bergantian dengan teman sebelahmu. Gunakan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Jadi nanti adik-adik akan mempraktekannya di depan ya, sesuai dengan apa yang guru minta.
Contohnya membaca sesuai artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Contohnya begini. Pelangi, karya Syufrida. Warna-warni melengkung di angkasa, tampak indah buat mata terpana. Ada 7 warnanya. Ada merah, kuning, jingga, hijau, biru, nila, ungu pun ada. Kemunculannya tak terduga, tapi biasanya ia hadir setelah hujan reda. Jadi adik-adik juga ekspresinya harus seperti kagum ya, pas pada waktu membacakan puisi tersebut. Baiklah, kita akan ke soal nomor 2. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan puisi Pelangi di atas. A. Apa isi dari puisi tersebut? Jawabnya adalah menceritakan mengenai pelangi. B. Bagaimana ekspresi yang tepat untuk membaca puisi tersebut? Gembira atau kagum? C. Benda apa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Jawabannya adalah pelangi. D. Di mana benda dalam puisi tersebut terlihat? Jawabannya adalah angkasa. E. Jelaskan bentuk benda yang terdapat dalam puisi tersebut. Jawabannya adalah melengkung. Selanjutnya kita akan ke halaman 41 hingga 42. Ayo berlatih nomor 1 dan 2. Silakan adik-adik baca puisinya yang berjudul Petir karya Syufrida. Lalu kita ke halaman 42. Tulislah makna dari kata-kata berikut. Adik-adik bisa lihat ya jawabannya. Jendela yaitu lubang di mana cahaya dan udara masuk. Menyeramkan artinya menakutkan. Menggetarkan sama dengan membuat badan gemetar. Menggelegar yaitu bunyi yang keras. Bersembunyi artinya berlindung ke tempat yang aman supaya tidak terlihat. Soal nomor 2. Hubungkan kata-kata dari puisi tersebut dengan makna yang sesuai. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ya. Kakak sudah hubungkan, tinggal ditiru. Lalu di bawahnya. Setelah itu buatlah sebuah kalimat menggunakan salah satu kata tersebut di kotak berikut. Oke, kita memilih kata kilat. Pada waktu hujan, cahaya kilat sangat menyilaukan mata. Sekarang kita akan beralih ke halaman 43. Ayo berlatih soal nomor 1 sampai 4. Pertanyaan nomor 1. Kepala sekolah mengajak seluruh siswa untuk mengheningkan cipta bagi para pahlawan. Apa yang dilakukan para siswa untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Yaitu tunduk kepala dan berdoa untuk pahlawan kita atau para pahlawan. Lalu yang nomor 2, ibu membelikan Nina sepatu baru untuk sekolah. Sikap apakah yang harus ditunjukkan Nina untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu memakai sepatu tersebut dan mengucapkan terima kasih. Soal nomor 3. Istilah soal-soal di bawah ini menurut nilai-nilai dalam sila ketiga Pancasila. A. Saat bendera merah putih dikibarkan kita harus hormat. B. Kita harus mengikuti upacara bendera dengan tertib. C. Piket kelas terasa lebih ringan jika dilakukan dengan gotong royong atau bersama-sama.
D. Sikap yang seharusnya dilakukan saat bermain bersama-sama atau bersama teman yang berbeda suku adalah saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Soal nomor 4, tuliskan 3 pengalamanmu yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang memiliki suku ataupun agama yang berbeda. Lalu yang kedua, bersama-sama untuk membersihkan kelas. Dan terakhir, mengikuti upacara bendera dengan tertib.